Kategorinya makkiyah. Wahia ayat, 4 ayat. Pertama, tasmiyatuha, penamaannya. Sumiyat bi asma kasiratin asha suratul Ikhlas. Namanya banyak, tapi yang paling populer adalah surat Al-Ikhlas. Bi annaha tatahaddatsu 'anit tauhidil khalis lillahi azza wa jalla. Sebab surat ini berbicara tentang ketauhidan yang murni, yang bersih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Munazzah, Al-Munazzahi, ya, an kulli naqsin, yang bersih dari segala kekurangan. Al al apa ini jadinya bagusnya? Al-Mubarrok sama dengan Munazzah. Mubarrok tadinya bebas, ya. Min kulli syirkin, dari semua teman. Ada punya teman dia dalam wali annaha tukhallisul abda minasyirki. Surat ini disebut Al-Ikhlas karena surat ini membersihkan hamba dari kemusyrikan, kesyirikan, au minan nar, dan membebaskan hamba dari neraka karena ikhlas, karena bertauhid. Ya. Sumiat aidan surat at-tafrid awit tajrid awit tauhid awit najat awil wilayah. Dinamai juga surat ini dengan surat tafrid, tajrid. Tafrid artinya sama dengan tauhid. Kita lebih akrab dengan kata mufrad. Ada perintah farid. Nah, maksudnya mufradkan. Jadi sama dengan tauhid. Tajrid, kosongkan. Ada sulasi mujarrad tuh, ketemu kita. Yaitu 3 huruf yang sunyi dari tambahan. Awit tauhid, mengesahkan. Awit najat, keselamatan. Awil wilayah, kekuasaan. Li'anna man qara'aha, sebab siapa yang membacanya, soro min auliyaillah, maka dia menjadi wali Allah, di antara wali Allah. Awil ma'rifah, surat ini disebut juga surat ma'rifah. Wa tusamma kadzalika suratal asas. Demikian juga dia diberi nama surat asas, fondasi, akar. Kenapa listimaliha ala usuluddin? Karena berisi dasar-dasar agama. Luar biasa banyak. Tadi yang menarik, surat ini disebut al-wilayah, kekuasaan, kewalian gitulah. Sebab siapa yang qoro'aha, membaca. Qoro'ah, kandungan maknanya membaca bersama paham. Udah paham,
diresapi sampai bagian dari darah dagingnya, maka tak ada aktivitas kecuali diorientasikan kepada Allah. Kan itu ketauhidan. Apapun profesinya, dimanapun dia berada, dia beraktivitas sebagai mukmin diorientasikan kepada Allah. Itu namanya qoro'ah, membaca, paham, diamalkan. Maka boleh jadi surat ini disebut wilayah dan orang yang membaca seperti ilustrasi tadi, dia bagian dari wali Allah. Wali artinya ditolong, maka ditolong Allah dia. Ya. Terus yang menarik kedua, surat Ma'rifah. Dibaca, dipahami dengan seksama, kenal kita dengan Allah. Suratul Asas, Asasuddin maksudnya. Ya, demikian. Berikutnya, munasabatuha lima qoblaha. Hubungannya dengan surat sebelumnya, yaitu Al-Kafirun. Al-munasabah bainaha wa baina ma qablaha wadihah. Hubungannya jelas sekali antara Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun, antara Kafirun dan Al-Ikhlas. Fasuratul Kafirin litabarru min jami'i anwa'il kufri wa syirki. Surat Al-Kafirun berisi pembebasan diri dari semua bentuk kekufuran dan kemusyrikan. La'abudu, pembebasan diri. Bukan sekedar baca, tuh, kita tahu isinya. At-tabaru, la'abudu, mata'budu, ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Anisyirki wasyabih. Kelewat. Wahadihi surah li isbatit tauhid lillah. Kalau al-kafirun lit tabaru, membebaskan diri dari kekufuran dan kemusyrikan, maka surat ini untuk memantapkan ketauhidan. Wal mutamayyiz bisifatil kamal. Surat ini juga berfungsi membedakan sifat-sifat kesempurnaan Allah, yaitu Esa. Al-maksud ala dawam. Maksudnya senantiasa, dulu, sekarang, dan akan datang. Bahkan sebelum alam semesta diciptakan. Dia memang Esa. Al-munazzah, yang membersihkan. Anis syarik wasyabih. Itu makna ahad. Membersihkan dari makna pertemanan. Nggak punya teman dia. Sendirian. Wasabi juga nggak ada yang serupa. Walidah kurina bainahuma fil qiraah. Karena itu digandeng dua surat ini dalam bacaan fi sholawat katsirah. Dalam banyak sholat. Ayat pertama Al-Kafirun. Ayat kedua, rokaat maksud saya. Rokaat pertama Al-Kafirun, rokaat kedua Al-Ikhlas. Sunnah itu digandeng. Seperti apa? Karokaatil fajri. Dua rokaat sholat fajar. Maksudnya sholat subuh. Wat tawaf. Sholat sunat tawaf.
wadduha, salat duha, wa sunnatal maghrib, salat sunat maghrib. Bagi yang ada qobliyah, ya salat qobliyahnya. Bagi yang ba'diyah, oh itu udah umum, itu yang muakkad. Qobliyah itu maksudnya ghair muakkad secara fikih. Dalilnya apa? Nabi bersabda, baina kulli azanain as-shalah. Antara setiap dua azan itu ada sholat. Dua azan, yang satu qomat. Azannya Jumat, ntar qomat. Itu ada qobliyah Jumat. Itu kan masuk kategori baina kulli azanain as-shalah. Asar juga begitu. Isya juga begitu. Yang jelas nggak boleh asar kan ba'diyahnya. Qobliyahnya boleh, itu dalilnya umum itu. Isya atau maghrib Nabi pernah lakukan, pernah juga tidak. Sahabat-sahabat yang mana ini yang benar ya? Lalu Nabi bersabda, man sya'a fal yusolli. Itu. Yang mau silahkan sholat. Terus diperkuat dengan hadis yang tadi. Baina kulli azanain as-salat. Wa salatil musafiri. Sholat safar. Mau berangkat, sholat safar. Nggak usah nunggu berangkat haji. Berangkat aja keluar rumah, sholat. Sholat safar. Nabi begitu mau berangkat, sholat. Terus pulang, sebelum masuk ke rumah dia ada sebelah masjid. Masjid dulu sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat kudum. Nah, sunnah baca suratnya pertama Al-Kafirun. Kedua Al-Ikhlas. Digandeng. Karena ada keserasian makna. Al-Kafirun pembebasan diri dari segala bentuk kemusyrikan. Walaupun diajak-ajak, bilang aja sama dia lakum dinukum waliyadin. Pokoknya diajak Natalan, lakum dinukum waliyadin. Diajak ke gereja, lakum dinukum waliyadin. Tuh, itu namanya tabarruk. Sementara al-ikhlas memberi jalan keluar, solusi. Kita sudah berbebas diri dari kemusyrikan. Terus kemana? Datang al-ikhlas. Lit tauhid. Iya. Mastamalat alaihi surah. Kandungan. Surat al-ikhlas. Tadammanat hazihi surah. Ahamma arkanil aqidah wasyariah al-islamiyah. Surat ini berisi sendi-sendi. Arkan itu sendi. Kita rukun, masih bahasa Arab. Sendi-sendi akidah. Plus syariat Islam. Ya. Wahia, apa itu sendi-sendinya? Tauhidullah wa tanzih. Mengesahkan Allah, tanzih, dan mensucikan. Di fikih ada bab namanya bersuci. Di sini ada kata tanzih, mensucikan. Bersuci ada 2 objeknya. Bersuci dari hadas. Bersuci dari najis.
Kebayang tuh makna bersuci. Dicuci kayak sabun, kucek-kucek. Bersuci dari hadas, kalau kecil berwudu, kalau besar mandi. Hadas besar, mandi. Itu namanya menyucikan. Mencucikan diri pertama dari najis, kedua dari hadas. Baik kecil maupun besar. Nah sekarang ini mensucikan Allah. Udah kebayang. Nah, maksudnya mensucikan Allah itu tasbih atau tanzih, yaitu menjauhkan pikiran, rasa terhadap Allah dari, mensucikan dari sifat-sifat yang tak pantas. Kok Allah diam aja ya, ngelihat orang Palestina dibantai. Tuh, harus istighfar itu. Sebab sudah menyematkan kata tak pantas kepada Allah, yaitu diam aja. Tuh. Ditambahin, walaupun bentuknya pertanyaan. Allah tahu apa enggak sih? Itu bukan nanya, nuduh. Allah nggak tahu. Kalau tahu kok diam aja. Tuh, tambah lagi, tambah lagi. Itu mencederai sebagai lawan dari mensucikan. Iya. Watanzihuhu wattisopuhu bisifatil kamal. Membersihkannya dari sifat-sifat kekurangan, tidak layak, dan memberinya sifat-sifat sempurna. Wa nafyus syuraka, menegasikan, menafikan teman sekecil apapun. Wa fi hadzal rad 'ala nasara al-qailin bitaslis. Wa fi hadza, gitu intonasinya. Terkait dengan tadi sendi akidah, sendi syariat, mentauhidkan, membersihkan, memberikan sifat-sifat mulia, dan menafikan teman suraka, itu adalah rod ala. Rod ala itu membantah atau bantahan terhadap anggapan orang-orang Nasrani yang berpendapat bagian Allah itu bagian dari Trinitas, taslis. Itu kebayang, insya Allah menafikan. Sebab mereka menganggapnya Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Itu kata mereka. Allah yang cerita. Nggak mungkin Allah itu merekayasa. Hoax. Maka bantahan apapun terkait dengan konsep Trinitas, mereka dikemas lewat ilmu, filsafat, dan lain-lain, itu bohong, bohong, bohong. Dia menganggap ada Tuhan anak. Anaknya biologis itu yang dianggap. Dari mana tahu? Itu bantahannya lam yalid, walam yulad. Kan begitu singkaran. Wa alal musyrikin, juga bantahan terhadap orang musyrik, alladzina abadu ma'allahi alihatan ukhra. Mana orang musyrik di samping menyembah Allah, dia menyembah juga Tuhan yang lain. Ini umat Islam Indonesia ada katakan 220 juta. Kalau diperes, 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 yang mentauhidkan ya paling tinggal berapa persen. Ya, sebab syirik itu luar biasa.
tipis, setipis kulit bawang. Iya, membedakan maksudnya antara Muslim yang bertauhid dan musyrik. Lagi dunia politik, ya, nggak ada aktivitas usaha sungguh-sungguh, segala tenaga dikerahkan, diorientasikan kepada Allah atau tidak? Gitu maksudnya. Padahal dia Muslim. Selesai. Hubungannya kuat. Ya. Fadluha. Keutamaan surat Al-Ikhlas. Waradat ahadis katsira fi fadli hadis surah. Banyak hadis menjelaskan keutamaan surat Al-Ikhlas. Wa anna ta'dilu fi thawabi qiraatiha, pahala membacanya sebanding tuh dengan sulusal Quran, sepertiga Quran. Dipahami di tengah masyarakat mau khotaman, udah Ikhlas 3 kali, yang satu sepertiga, satu lagi sepertiga, 3 kali ya 3/3 sama masa Al-Quran. Bukan begitu. Al-Quran isinya 3. Pertama akidah, kedua syariah, ketiga akhlak. Lah Al-Ikhlas kan isinya akidah. Itu maksudnya sepertiga. Itu juga kalau dipahami, diamalkan. Gitu. Lianna kullama ja'a fil Qur'an, sebab semua yang ada dalam Al-Qur'an bayan, menjelaskan. Lima ajmala fiha, semua yang global dijelaskan. Wali annal usul al-ammah lisyariah salasah, karena dasar agama, syariah sini agama, secara umum itu ada 3. Pertama tauhid, kedua takrirul hudud wal ahkam, ini syariah. 3 bayanul a'mal, akhlak. Waqad takaffalat bibayani tauhid wa taktis. Maka surat ini sudah memikul, menanggung penjelasan tauhid wa taktis. Itu maksudnya sepertiga Al-Quran. Ya. Akhrajal Bukhari wa Abu Daud wa Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri. Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i mengeluarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Seseorang mendengar orang lain membaca qul huwallahu ahad. Yuraddiduha, diulang-ulang. Falamma asbaha, pas pagi, jailan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, yang nanya tuh, yang ngelihat, datang kepada Nabi. Pada kezalika dia ceritain kemarin si Anu itu tetangga baca Al-Ikhlas diulang-ulang. Ditanya gitu ke Rasul. Faka'anna wa ka'annar rajul, berikutnya bagaimana? Yataqalaha, bukanlah yataqaluha. Seolah orang itu membuat-buat cerita gitu dari qala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus
Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi diriku di bawah kekuasaannya. Artinya demi Allah. Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Sesungguhnya Al-Ikhlas itu sebanding ya dengan sepertiga Al-Qur'an. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id radhiyallahu an, qala, Abu Sa'id yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, "Aya'jizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Qur'an fi lailah." Apakah di antara kalian tak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim. Hal itu memang sulit bagi mereka, ya. Faqalu, lalu mereka bertanya, "Ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah?" Siapa di antara kita yang mampu melakukan hal itu ya Rasulullah? Faqala, Allahul Wahid As-Samad, sulusal Quran. Allahul Wahid As-Samad maksudnya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu separuh Al-Quran. Separuh. Sepertiga Al-Quran. Iya. Wa rawa Muslim wa Turmuzi an Abi Hurairah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhsyudu fa inni sa'aqra'u alaikum sulusal Qur'an." Uhsyudu, kumpul sini. Aku akan bacakan kepada kalian sepertiga Quran. Fahasyada man hasyada. Kumpullah yang pada kumpul. Summa kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam faqara. Kemudian habis kumpul itu Nabi keluar menemui perkumpulan. Ya. Waqara'a, Nabi membaca. Qul huwallahu ahad. Summa dakhala. Habis itu dia masuk lagi ke rumahnya. Faqala ba'duna li ba'. Satu sama lain di antara kami saling berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni sa'uqri'u alaikum sulusal Qur'an. Inni la'ara hadza khabaran ja'a minas sama'. Rasulullah bersabda, aku akan membacakan kepada kalian surat bernilai sepertiga Quran, itu maksudnya. Dan aku ini Nabi la'ara haza, melihat ini, berpendapat tentang ini, tentang sepertiga Quran, khobaron ja'a minas sama. Ini berita dari langit. Summa kharja Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Nabi keluar lalu berkata, "Inni qultu." Aku kan udah bilang, "Sa'ukri'u alaikum sulusal Qur'an." Aku akan membacakan kepada kalian surat yang bernilai sepertiga Al-Qur'an. Ala wa innaha ta'dilu sulusal Qur'an. Ketahuilah, itu maksudnya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini satu sama lain hadis menguatkan. Jadi kita mudah-mudahan luar biasa yakin, ya. Yakinnya bagaimana pengamalannya? Oh iya, jangan ada kemusyrikan sedikit pun walau sebesar zarah. Itu bagian dari pengamalan memahami surat Al-Ikhlas. Iya.
Rawal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Ayyub Al-Ansari. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ayajizu ahadukum ayaqra sulusal Quran fi lailah. Tadi sudah ini. Tapi tidak apa-apa. Apakah kalian tak mampu, ya jizu lemah, tak mampu membaca sepertiga Quran, surat Al-Quran dalam semalam? Fa innahu man qara'a qul huwallahu ahad Allahu samad fi lailah faqad qara'a apa itu? Liyal ta izza sulusal Quran. Maka Nabi menjawab, siapa membaca qul huwallahu ahad Allahu samad dalam suatu malam, bukan satu malam, suatu malam. Berarti qara'a liyal ta'idza sulusal Quran. Dia membaca untuk memperoleh sepertiga Al-Quran. Jadi insya Allah dipaham fadilahnya, keutamaannya. Baca Al-Ikhlas, keutamaannya sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Si A baca sepertiga Al-Quran. Si B baca surat Al-Ikhlas. Pahala bacaannya kalau ditimbang sama. Itu. Jadi dua-duanya kita ambil. Baik dari aspek pahala maupun dari aspek pengamalan. Selesai. Akhrajal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Jarir an Abi Ubay bin Ka'ab. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Jarir mengeluarkan hadis dari Abi Ubay bin Ka'ab. Annal musyrikin qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik datang berkata kepada, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Unsub gambarkan, nisbahkan. Muhammad, coba informasikan tentang Tuhanmu kepadaku. Itu maksudnya unsub, nisbahkan. Ya, terbuat dari emas apa perak sih? Atau dari batu mulia yang lain. Fa'anzalallahu ta'ala. Allah turunkan surat. Qul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Muzi menambahkan. Qala as-samad alladzi lam yalid walam yulad. Samad yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamut. Sebab tak ada yang dilahirkan kecuali dia akan mati. Nah, kalau Allah dilahirkan ya dia akan mati. Walaisa syai' yamut illa sayuris. Tak ada yang mati kecuali dia akan mewariskan. Wa inna Allah azza wa jalla la yamut wa la yuris. Allah tidak mati dan tidak mewariskan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang sekufu, sebanding, serupa. Walam yakul lahu syabih wala adal.
Tak ada yang serupa dan sebanding. Ini dalam kurung kutipan. Qala al-Akhfash al-adlu. Oh, ini pakai kasrah. Al-adlu. Al-mislu. Yang serupa. Wa qala al-Fara al-adlu. Menurut Imam Faro pakai fathah. Al-adlu. Apa itu? Ma'ad adalah syai' min ghairi jinsi, yaitu sesuatu yang seimbang tapi jenisnya berbeda. Pinjamnya emas 3 gram, nanti gantinya harganya. Nah, itu namanya idl. Wal idlu bil kasri al misl. Idlu bil kasri misl. Walaisa kamislihi syai'. Itu lam yakul lahu kufuwan ahad, sama dengan laisa kamislihi syai'. Wakala Qatada wa Dhahhak wa Muqad. Ja'a nasun minal Yahud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok Yahudi datang kepada Nabi faqalu, kata, sif lana rabbak, gambarkan, ceritakan kepada kami bagaimana Tuhanmu. Fa inna Allah anzalana tahu fit Taurat. Sebab Allah memberikan ciri-cirinya di dalam Taurat. Fa akhbirna min ayyi syai'in huwa. Kasih tahu kepada kami ya Rasulullah, ya Muhammad, dari apa dia itu? Min ayyi jinsin huwa, dari jenis apa? Azahabun, apa dari emas? Man warasad dunya. Ah, bukan mimman. Ah, mana ketutup ini? Oh iya, mimman warasad dunya waman yurisuha. Dari mana dia mewarisi dunia? Dan siapa yang mewariskannya? Kayak gitu pertanyaan Yahudi. Fa'anzalallah berikutnya. Fa'anzalallah tabaraka wa ta'ala hadis surah. Allah menurunkan surat ini. Wahia nisbatullahi khassah. Itu dia. Hubungan Allah secara khusus. Iya. Asbabun nuzulil wahidi. Surat Tauhid wa Tanzih. Ah, sudah. Selesai. Nih, berikutnya tema itu. Yang diambil oleh mufassir terkait surat Al-Ikhlas. Iya, silakan Pak Jamal mau nambahin. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Selanjutnya kita buka terminal. Nah, silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait prolog ya surat Al-Ikhlas. Kita belum masuk ke tafsirnya, biar pengantarnya saja. Jika ada sesuatu yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan. Baik, Ustaz, nampaknya paham semua nih, Ustaz. Kita lanjut ke Pak Edi, ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya. Lanjut, Ustaz. Kita lanjut ke pembahasan inti. Saya Ustaz. Oh, Bu Hilwani. Ya. Silakan Ibu. Ya, silakan. Kan surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga dari Al-Quran karena berisi akidah, syariah, dan akhlak. Apakah juga
tentang pahalanya kalau kita baca sama juga ketika eh, kita baca itu 3 kali sama juga kita dengan membaca satu Al-Quran penuh gitu Ustaz. Apakah menyamai seperti itu atau hanya tentang isi kandungannya aja Ustaz? Terima kasih Ustaz. Iya, bisa ditangkap pertanyaannya. Halo. Agak putus-putus tadi. Ya, tadi saya bantu. Yang terakhir terutama apa itu ya? Silakan diulang lagi, Bu Hilwani, pertanyaannya. Ya, Al-Quran tadi kan Al-Ikhlas itu dikatakan sepertiga dari Sepertiga. Al-Quran karena berisi akidah, syariah, dan akhlak. Kan sementara yang kita pahami kalau kita membaca Al-Ikhlas itu 1 kali sama juga kita mendapat pahala sepertiga Al-Quran. Berarti kalau kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, menyamai kita menghatamkan Al-Quran. Apakah seperti itu pahalanya Ustadz? Makasih. Oh iya. Tinggal posisi berpikir kita. Kalau memang ibadah, terutama baca Quran, targetnya pahala, Allah sudah memberikan kelebihan surat Al-Fatihah, yaitu sepertiga Al-Quran. Itu targetnya pahala. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sepertiga. Tapi yang lebih rasional, Jaringannya kan pahala, pahalu atau Al-Quran itu rukunnya 3. Rukun agama kan 3. Pertama akidah, 2 syariah, 3 akhlak. Boleh jadi Al-Fatihah isinya ketauhidan, akidah, maka dia menjadi sepertiga Al-Quran. Al-Quran memang isinya 3, ya, akidah, syariah, akhlak. Kalau diperes lagi, isinya cuma satu. Jadi akidah. Ibadah hubungannya dengan akidah. Cerita hubungannya dengan akidah. Alam barzah, cerita-cerita yang supranatural, itu hubungannya sama akidah. Nah, Al-Ikhlas isinya akidah. Gitu maksudnya sepertiga. Baru kemudian kalau diperdalam, bukan hanya sekedar membaca, apalagi redaksi hadisnya man qara'a. Qara'a membaca bersama paham. Paham doang, maka logikanya diamalkan. Bagaimana mengamalkannya? Itu ya, semua orientasi aktivitas kita lillah. Itu kan mentauhidkan. Ketika niat sholat lillah, itu mentauhidkan. Puasa lillah, haji lillah. Lah nanti nyoblos juga lillah. Pengamalan dari Al-Ikhlas sebagai sepertiga Al-Quran. Profesinya dagang, bertani, berkendara, narik, tukang pulung. Tuh, apalagi yang di DPR diorientasikan kepada Allah. Itu udah sepertiga Al-Quran itu. Belum nanti ada sedekah, ya, honor dari reses. Itu udah luar biasa melimpah. Disimpan aja dewek. Nggak disalurkan ke hamba Allah yang lain membutuhkan. Kan namanya tidak mentauhidkan. Ya Allah alam bisawab. Jadi posisi pikiran kita di mana?
Ya. Jadi Kalau mungkin posisi pikiran kita mendapat pahalanya sepertiga Quran, sah aja Ustaz ya. Sah, sah Bu. Iya, Kalau nggak percaya, silakan sana temuin Nabi di Raudhah. iya. dulu Amin. Ilma, Segera ke Raudhah Ustaz. ya, dulu Ilma nih, Ya, tapi jangan lupa ajak saya gitu maksudnya. Ikut ya Bu. Ya, itu kan syaratnya. ya, Pak Jamal mau belakangan nggak apa-apa. Masya Allah. jadi, Amin, amin, amin. Ampun, jadi ampun. tahan lagi udah hatam Quran terus udah tahan. Iya, Iya, lewat tiga Eh, kulhu. iya. Baik, silakan yang Ya, lain. Kalau ada ya. yang Makasih Ustaz. iya. Sama-sama. tadi tidak ya, kita lanjut berarti ya. Lanjut. Baik. Nah itu Pak Jamal dibetulin. Coba naik sedikit lagi. Nah itu tema tuh. Diposisikan di atas ini, di tengah. Tuh tema. Mufasir Wahbah Zuhaili memberi tema. Surat Al-Ikhlas. Apa temanya? Suratut Tauhid wa Tanzih lillahi azza wa jalla. Tuh dinamai. Surat Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa ini domir fasal. Kalau kalimatnya Allahu ahad mubtada khobar. Domir fasal fungsinya penguat. Katakanlah dia adalah Allah yang esa. Sehubungan dengan asbab nuzul tadi. Yahudi plus dia musyrik, di kitab mereka juga ada informasi tentang Allah. Konfirmasi kepada Nabi Muhammad. Muhammad, coba gambarkan Tuhanmu itu terbuat dari apa? Dari emas, apa perak, apa tembaga, atau batu mulia yang lain. Gambarkan kepada kami, ceritakan. Siapa tahu kami jadi beriman. Nabi Muhammad nggak langsung jawab. Terus turun ayat. Kata Allah, bilang kepada mereka. Wallahu ahad. Tuh. Kenapa mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Allah sebagai Tuhan? Itu dengan bertanya dan pertanyaannya bersifat material. Karena Tuhan, konsep Tuhan yang ada di benak mereka itu benda. Benda. Berhala itu Tuhan. Ya, ada bintang. Benda. Maka muncul pertanyaan tentang Tuhan kepada Nabi Muhammad kayak begitu. Terus Allah menjawab, Allah Esa. Bukan itu semua, dia Esa. Paham mereka itu orang Arab. Esa, satu, tak ada duanya. Satu, tak ada yang serupa. Satu, tidak mengandung unsur. Gitu. Enggak puas, Allah menjawab kepada mereka yang rada songong nanyanya, hanya dengan Allahu Ahad, tambahin Allahu Somad. Somad artinya pertama Sayyid,
Sayyid itu pemimpin. Pemimpin mah udah arti mat. Dari sada. Sada itu melanda. Kalau kita bilang narkoba melanda Jakarta. Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan. Ada narkoba itu melanda. Maka Sayyid kok jadi pemimpin? Karena seorang pemimpin pikirannya harus melanda bagaimana kondisi rakyatnya. Itu dia tahu. Baru tuh namanya pemimpin. Itu dia tahu. Umar bin Khattab ontak kesandung aja dia tahu. Ya. Baru yang kedua, Allahus Somad. Somad artinya padat. Padat. Keramik rumah kita padat, tidak ada pori-pori maka tak tembus air. Ya. Tiang jalan layang luar biasa padatnya. Tak ada pori-pori sedikit pun. Dan Allah Somad lebih padat dari semua yang padat. Itu dia Allah Somad. Karena padat maka kuat. Karena kuat tak butuh pada yang lain. Justru yang lain butuh kepadanya. Itu tiang. Maka diartikan matang. Allah tempat bergantung. Allah tempat meminta. Allah tempat menyampaikan kebutuhan. Itu mah panjang. Udah tempat meminta. Gitu. Nah sampai sini Allah tak puas. Menginformasikan tentang jati dirinya dalam tanda petik. Kepada Yahudi yang nanya tadi. Cuma sekedar itu. Akhirnya kesempatan. Yahudi menuduh Allah punya anak. Itu si Uzair anak Allah. Kebetulan juga objek dakwah Nabi bukan Yahudi, ada Nasrani. Nasrani juga beranggapan yakini Isa anak Tuhan. Kesempatan dia tambahin. Lam yalid. Walam yulad. Itu ada di pikiran dia tuh yang nanya. Kira Allah punya anak, beranak. Yalid, yulad. Ketika Allah menjawab menggunakan kata walada yalidu yang artinya melahirkan. Paham itu? Lahirkan. Memberikan informasi bahwa keyakinan mereka bahwa Allah punya anak memang melahirkan. Seperti yang dalam cerita si Maryam ditiupkan ruh ke dalam kantong bajunya. Terus hamil. Hamilnya nggak usah nunggu 9 bulan. Terus beranjak gede. Nunggu 9 bulan nggak ada mukjizat. Mereka begitu anggapannya. Maka kata digunakan yang digunakan untuk menjawab lam yalid menunjukkan tuduhan mereka Allah memang punya anak. Gitu. Hubungannya dengan as-somad padat. Itu lam yalid menguatkan. Allah menunjukkan dirinya yang dituduh punya anak. Jangankan punya anak, pori-pori aja nggak punya. Tuh anak mau keluar dari mana? Apalagi lobang. Gitu maksudnya. Udah ditutup jawaban terhadap Yahudi tadi. Pokoknya nggak ada satupun yang sekupu. Kita dalam konteks nikah itu ada sekupu.
Ya, stratanya sama. Nggak ada yang sama. Ahad satupun. Ayat pertama ada kata ahad. Itu maksudnya Allah. Allah ahad itu Allah. Ayat terakhir ditutup pakai ahad. Jangan Allah, itu bukan Allah, itu selain Allah. Tak ada satu pun, itu selain Allah. Kayak begitu hebatnya bahasa Al-Quran. Namanya jinas. Jinas itu artinya ucapan sama, makna beda. Di sono ahad, di sini ahad. Iya, bukan cuma beda, tapi berseberangan, lawan kata. Al-i'rab. Ini mau pada ngi'rab apa ya? Ah, Qul huwallahu ahad. Huwa tu domiru sya'an. Wal hadis. Tadi domirul fasal kalau balaghah. Kayak model innaka anta. Anta itu domirul fasal, taukid. Innahu huwa. Itu taukid. Ini juga domiru sya'an. Wallah mubtada sani. Nah, ini menganggap domir sya'an juga sebagai mubtada. Lalu Allah mubtada kedua. Ahad khobar mubtada kedua. Wal jumlah min huma khobar mubtada awal. Huwa mubtada. Khobarnya Allahu ahad. Allahu ahad sebagai khobar ternyata terdiri dari mubtada dan khobar. Oleh karena itu nih khobarnya ismiyah. Jumlah ismiyah. Itu saja. Wala hajata li'aid ya'udu alal mubtada al awal. Tidak perlu ada aid, domir yang kembali kepada mubtada awal. Lianna domir sya'an idza waqa mubtada apabila sebab domir sya'an apabila jatuh berfungsi berkedudukan sebagai mubtada lam ya'ud minal jumlah allati waqa'at khabaran anhu domir. Maka jumlah yang jatuh sesudahnya tidak mengandung domir yang harus kembali ke ahad. Lianna jumlah ba'dahu waqa'at mufassirah lahu. Sebab jumlah kedua jumlah yang berikutnya sebagai tafsir baginya. Huwa, siapa itu dia? Allahu ahad. Itu tafsir namanya. Bidalil annahu la yajuzu taktimuha alaihi. Dengan bukti bahwa khobar pada Allahu ahad nggak bisa ditaktim. Allahu ahad huwa gitu nggak bisa, ya, karena nggak ada domirnya. Allahu samad mubtada wa khobar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid asluhu apa ini? Yulid. Fahuzifatil wawu. Yalid asalnya yaulid. Dibuang wawunya jadi yalid. Karena jatuh antara ya dan kasroh. Yaulid tadinya. Ya, wawu dibuang jadi yalid. Wasola yasilu. Asalnya yausilu. Dibuang jadi yasilu. Wa'ada yau'idu jadi ya'idu. Nih ya'idu tuh. Yazinu wazana. Wal aslu yau'idu. Yauzinu. Walihada lam tuhzaf fi yulad liwuku'iha baina ya' wa fathah. Tapi pada yulad wawunya nggak dibuang. Karena wawu jatuh antara ya
dan fathah. Iya. Ahad ismu yakun. Ahadun. Yang terakhir tuh. Isim kana. Kufuan khobarnya. Lahu muta'alik bi kufuan. Wa qaddima alaihi lil ihtimam. Lahunya didahulukan. Karena memberi perhatian. Kalau bahasa balaghah qasar. Itfihi dhamirul bari ta'ala. Sebab hu-nya itu domir kembali kepada Allah. Wa takdir walam yakun ahadun kufuan lahu. Ay mukafi'uh. Gak ada yang serupa. Fahuwa fi ma'nal maf'ul. Lam yakul lahu kufuan ahad. Kufuan artinya makfu. Fi ma'na maf'ul. Mutlakun. Ini maf'ul. Muta'alliqun bi kufuan. Wa akhir ahad ri'ayah lil fasilah. Ahad dibelakangkan padahal dia isim kana karena nih riayah lil fasil. Kalau gampangnya sajak. Kalau tetap akhirnya adalah kufuan lahu jadi jelek. Lam yakun lahu kufuan ahad. Tuh, karena menjaga kesamaan bunyi. Selesai. Nahu mulu. Nahu sana di Sumedang. Balaghah. Qul huwa zikrul ismil jalil bidomiri sya'ni litta'zim wal ijlal. Qul tanpa huwa sebenarnya dipaham. Hadir huwa menunjukkan keadaan. Sya'an itu keadaan. Keadaan yang nggak bisa dibayangkan terkait Allah. Enggak. Kecerdasan akal yang dimiliki tak mampu membayangkan kebesaran Allah. Maka huwa dhamir sya'an disebut lit ta'zim wal ijlal. Allahu samad ta'rif kullu minhuma li ifadati taksis. Allah mubtada ma'rifah, samad khobar ma'rifah. Dulu kita belajar di Al-Baiki khobar itu nakirah. Nah, kalau ada khobar mufid, ma'rifah itu li ifadati taksis. Mengandung makna khusus. Makna khusus. Lam yalid walam yulad jinas nakis. Jinas kesamaan bunyi. Karena mengandung 4 unsur. Ada jumlah huruf, ada jenis huruf, ada harkat, ada tertib. Cuma ini ada satu yang beda. Maka disebut jinas nakis. Litaghayyuri syakli. Karena berbeda syakal. Satu ya, yang ini yu. Wa ba'dil huruf. Sono ada wawu, sono enggak ada. Qul huwallahu ahad yaqtadi nafyul kaf'i wal walad. Katakanlah Allah itu esa memberi makna nafyal kaf'i, menegasikan keserupaan dan anak. Kan pertanyaannya, Tuhanmu Muhammad dari emas sebenarnya dari perak. Dianggap serupa itu.
Ketika dijawab huwallahu ahad, ya, ma'rifah itu mengandung makna. Balaghahnya tinggi banget nih. Mengandung makna menegasikan keserupaan. Negasi, nafi, tidak. Ketika mereka bertanya dari emas atau dari perak atau dari batu, enggak. Itu menegasikan. Enggak ada yang serupa, gitu. Ya. Wa qauluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa taksis ba'da ta'mim. Ini namanya itnab. Menyebut yang umum setelah yang khusus. Umum dulu disebut. Apa itu Allahu Samad? Allahu Ahad. Allahu Samad. Umum itu. Lam yalid wa lam yulad. Terus ditutup dengan pokoknya nggak ada satupun yang serupa. Emas ke mau perak ke. Itu mah diabaikan. Kagak disebut-sebut dalam surat ini pertanyaan mereka. Ya, kecil. Ziyadah fil idah wal bayan. Maksudnya taksis pada takmim menyebut yang umum setelah yang khusus untuk menambahkan kejelasan. Wa takrir ma yusammat tajrid atau takrir memperkokoh. Memperkokoh apa? Tajrid. Tajrid yaitu kesunyian dari segala kekurangan. Tafrid sama. Ahad, somad, yulad. Ahad, sajak, murassok. Sajak paling tinggi. Suku katanya sama, huruf akhirnya sama. Ahad, somad, yulad. Harusnya yalid juga. Yalid, yulad. Sajak. Iya. Berikutnya. Nah, lagi ngopi dulu nih Pak Jamalnya nih. Hah? Ayo, masing-masing. Ada tanya silahkan. Baik. Apa Pak Jamal? Nanti saya terusin. Iya, jangan. Hah? Baik, silakan bagi Bapak dan Ibu. Ya. Kalau nge-zoom enakan di rumah Pak Jamal itu sampai dibikinin kopi. Hah? Silakan Mbak Haji Edi. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, kita masih punya waktu 8 menit ke depan. Pas aja deh, pas. Ini tauhidnya udah kuat-kuat Pak Jamal. Kemarin ada yang nganterin amplop itu, pemilu aja ditolak. Berarti udah kuat. Nggak tertarik amplop, Ustaz. Bukan, masalahnya amplopnya kecil. Kalau yang gede itu